Bayangkan, kau terdampar di pulau terpencil bersama orang yang paling kau benci. Tapi setelah sebulan bertahan hidup bersama, kau justru menemukan cinta yang tak pernah kau duga. Lalu, ketika kau kembali ke rumah, semuanya berubah. Cerita ini tentang dua teman sekelas yang sama sekali tidak akur. Namun, keadaan memaksa mereka terjebak bersama di tempat berbahaya, hingga akhirnya harus belajar bertahan hidup dan bekerja sama. Mereka bahkan tinggal di sebuah pulau berbulan-bulan sebelum akhirnya tinggal di silo. Apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita ikuti kisahnya. Ceritanya dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Emma. Emma bangun pagi-pagi untuk bersiap ke sekolah. Dia siswa yang pintar dan populer, punya banyak teman. Sementara itu, kita juga melihat Dean, yang sifatnya sangat berbeda. Dean pemalas, sering bangun terlambat, lalu langsung ke kamar mandi. Setelah menggosok gigi, Dean malah kembali bermain video game. Saat sedang bermain, ayahnya, Jack, mengingatkan bahwa dia sudah terlambat sekolah. Di sisi lain, Emma dan adiknya, Stacy, dibantu ibunya, Barbara, bersiap berangkat ke sekolah. Sesampainya di sana, Emma bertemu sahabatnya, Liz. Saat mereka mengobrol, seorang siswa bernama Stephen datang menawarkan sesuatu pada Emma. Liz pun menggoda Emma karena hal itu. Hari itu, guru mereka, Tuan Christensen, mengumumkan bahwa esok pagi pukul 7, mereka akan pergi perjalanan ke Pulau Trinity. Emma datang terlambat ke kelas. Lalu Dean muncul dan tak sengaja menabraknya. Dia buru-buru minta maaf. Saat guru menjelaskan lebih banyak tentang rencana perjalanan, Liz memberitahu Emma bahwa Dean ikut karena ayahnya membayar biaya ekstra. Liz terlihat kesal mendengarnya. Saat jam makan siang, Liz bercerita pada teman-temannya tentang Emma dan Stephen pagi itu. Dia juga bilang perjalanan ini akan berlangsung seminggu, dan berencana membantu Emma lebih dekat dengan Stephen. Tapi Emma hanya ingin fokus pada perjalanan. Ketika yang lain sibuk membicarakan Emma, Dean sedang memotong apel dengan pisau kecil. Guru, Nona Collier, menegur Dean karena membawa pisau ke sekolah, lalu membawanya ke kantor kepala sekolah. Setelah itu, Liz berkata pada teman-temannya bahwa Emma tidak tertarik pada Dean, karena dia ingin pria yang lebih menarik di sekolah. Keesokan paginya, Emma sudah siap untuk perjalanan. Ibunya, Barbara, menemaninya, dan Emma berterima kasih kepada ayahnya, Phil, yang sudah mengizinkannya ikut trip ini. Di sisi lain, Dean awalnya tidak mau pergi. Ayahnya, Jack, menegurnya karena sudah melanggar aturan sekolah meski Jack sudah bersusah payah membayar biaya perjalanan. Akhirnya Dean setuju untuk ikut. Tuan Christensen memimpin semua siswa naik bus. Saat itu, Stephen sempat menanyakan kabar Emma. Liz lagi-lagi mencoba menggoda Emma dengan Stephen, tapi Emma tak begitu peduli. Mereka pun tiba di pulau ayah. Saat turun dari bus, Nona Collier mengumumkan bahwa semua siswa boleh bermain di kolam renang, asalkan kembali sebelum makan malam. Kegiatan utama akan dimulai esok harinya. Beberapa saat kemudian, Emma dan teman-temannya bersenang-senang di kolam renang. Di sana Emma sempat berbincang dengan Stephen, sementara Dean hanya mengamati dari balkon. Malam harinya, teman Emma datang dan memberitahu bahwa Stephen mengundang mereka ke pesta di sebuah perahu lokal. Emma awalnya menolak, tapi akhirnya mau ikut karena dibujuk teman-temannya. Saat di perahu pesta, Emma mencari Stephen, tapi ia malah melihat Stephen sedang mencium gadis lain. Kecewa, Emma memutuskan pergi. Dean yang melihat kejadian itu menghampirinya. Dean mengatakan kalau urusan itu bukan masalah Emma lagi. Tiba-tiba, polisi datang ke perahu. Rupanya mereka sudah mengetahui ada penggunaan narkoba di pesta itu. Semua orang diperintahkan berkumpul di bagian depan perahu. Saat berjalan, kaki Emma terpeleset, dan ia jatuh ke air. Dean langsung melompat untuk menolongnya. Dia menarik Emma ke perahu kecil yang terikat pada perahu besar. Dean memotong tali perahu agar mereka bisa menjauh dan menghindari masalah dengan polisi. Namun, perahu itu malah terbawa arus hingga semakin jauh dari kapal besar. Tak lama kemudian, badai datang. Dean sadar perahu mereka tidak memiliki mesin. Ombak besar menghantam, membuat mereka berpegangan erat. Pagi harinya, mereka terdampar di Laut Arab. Dean mencoba menelepon, tapi tidak ada sinyal. Emma pun kehilangan teleponnya. Dean menyuruh Emma tenang.
yakin ada yang akan datang menjemput mereka. Saat itu, Emma melihat ada pulau di kejauhan. Dean mengarahkan perahu ke sana. Setelah perjuangan panjang, mereka tiba di pulau itu. Emma kembali memeriksa jaringan ponsel, tapi tetap tidak ada sinyal. Dean menemukan pistol suar di perahu. Mereka berharap bisa mendapat pertolongan. Sementara itu, di hotel, Tuan Christensen membatalkan seluruh perjalanan karena insiden pesta. Liz memberitahu Nona Collier bahwa Emma belum kembali. Liz menduga Emma bersama seseorang semalaman, jadi ia tidak langsung memberitahu siapapun. Saat Tuan Christensen mencatat kehadiran siswa, diketahui bahwa Dean dan Emma sama-sama hilang dari kelompok. Tak lama kemudian, polisi datang dan mulai menanyai teman-teman Emma. Nona Collier bertanya apakah ada cara menemukan mereka. Polisi menjelaskan bahwa kasus seperti ini sering terjadi. Biasanya, mereka akan kembali sendiri. Tapi kalau mereka terdampar di laut, pencarian bisa jadi sangat sulit. Saat kabar hilangnya Dean terdengar, ayahnya segera datang ke sekolah. Ibu Emma, Barbara, dan ayah Emma, Phil, juga tiba. Semua orang cemas dan menuntut penjelasan kepada kepala sekolah. Namun, kepala sekolah pun tidak tahu harus menjawab apa. Karena itu, keluarga mereka memutuskan pulang dulu. Sementara itu, Emma dan Dean terus berjalan menyusuri pulau. Mereka menemukan sebuah tempat indah di tengah hutan dengan air terjun. Dean ingin memotret Emma, tapi Emma menolak. Ia kesal karena Dean tampak santai, padahal mereka sedang terjebak. Emma berkata jika mereka tidak segera keluar, semua rencananya, termasuk kuliah di Princeton, akan hancur. Beberapa jam kemudian, mereka belum juga menemukan jalan keluar. Mereka memutuskan kembali ke pantai. Namun, perahu yang tadinya terikat di sana ternyata sudah hanyut terbawa ombak. Satu-satunya yang tertinggal hanya jaket pelampung. Hari mulai gelap. Mereka kelelahan dan memutuskan bermalam di pulau itu. Dean menyalakan api unggun. Melihat Emma kedinginan, ia melepaskan bajunya dan memberikannya untuk Emma. Mereka saling menguatkan dan berharap besok orang tua mereka akan menemukan mereka. Keesokan paginya, Dean terbangun dan mendapati Emma tidak ada di dekatnya. Ia mencari dan menemukan Emma di tepi pantai sedang menulis tanda sos di pasir. Dean bertanya apa yang ia lakukan. Emma menjawab bahwa mereka harus membuat tanda agar bisa ditemukan, dan mereka perlu mencari air minum. Dean pun berenang untuk mencari air, sementara Emma memperhatikannya. Di hotel, Tuan Christensen berbicara dengan orang tua Emma dan Dean. Polisi sudah menemukan perahu kecil yang pernah mereka gunakan. Jack, ayah Dean, mulai cemas dan berkata jika polisi tidak berhasil, mereka akan menyewa tim penyelamat swasta. Namun, Tuan Christensen yakin polisi pasti segera menemukan anak-anak itu. Di pulau, Emma berhasil menemukan air minum, tapi ia merasa seolah ada seseorang yang mengawasinya. Ketakutan, ia cepat-cepat kembali ke tempat Dean. Mereka lalu bekerja sama membuat peneduh dari daun untuk melindungi diri dari terik matahari. Beberapa saat kemudian, Emma kembali ke tepi pantai dan menulis sos yang lebih besar supaya tim penyelamat bisa melihatnya. Mereka juga mencari makanan. Dean menemukan pohon pisang, sementara Emma menemukan buah lain. Setelah itu, mereka makan bersama hingga kenyang. Cuaca di pulau itu sangat panas. Emma merasa gerah, jadi ia memutuskan memotong celananya supaya lebih nyaman. Setelah itu, Dean kembali ke gubuk dan langsung tertidur. Emma ikut berbaring di dekatnya. Saat tidur, Dean tanpa sadar menaruh tangannya di atas tangan Emma. Emma tidak menolak. Ia hanya diam dan membiarkannya. Keesokan paginya, Emma mandi di air terjun. Ketika Dean datang, Emma meminta Dean menjauh supaya ia bisa mandi dengan tenang. Dean setuju untuk berjaga di sekitar situ. Sementara itu, di kota, berita tentang hilangnya Emma dan Dean sudah tersebar. Polisi mulai berasumsi mereka mungkin sudah meninggal di laut. Phil, ayah Emma, memutuskan pulang karena adik Emma, Stach, menunggu di rumah. Barbara, ibunya, masih ketakutan dan sedih. Phil berusaha menghiburnya, mengatakan Emma pasti akan ditemukan. Keesokan harinya, Jack dan Barbara ikut naik helikopter pencarian untuk menemukan anak-anak mereka. Di pulau, malam pun tiba. Emma mengaku pada Dean bahwa ia sangat rindu keluarganya. Saat itu, Dean mendengar suara aneh.
Emma berjalan dan menemukan tengkorak manusia. Ia ketakutan dan berpikir itu mungkin seseorang yang dulu juga terdampar dan akhirnya meninggal. Dean menenangkan Emma. Ia mengatakan tengkorak itu bisa saja nelayan atau penyelundup. Dean meyakinkan Emma bahwa mereka tidak sendiri. Orang tua mereka pasti mencarikan bantuan. Jika mereka saling menjaga, mereka akan selamat dan pulang. Mendengar itu, Emma merasa lega. Ia lalu mencium Dean untuk pertama kalinya. Dean membalas ciumannya, dan mereka saling berpelukan di malam itu. Keesokan paginya, Emma bangun dan menyadari Dean tidak ada. Ia panik, lalu mencarinya ke dalam hutan. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat Dean sedang menggali lubang. Emma heran, tapi sebelum sempat bertanya, ia terpeleset dan lututnya terluka. Dean segera menghampiri dan membantu membersihkan lukanya. Setelah itu, mereka mandi bersama di air terjun. Dean bercerita bahwa ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Emma mendengarkan dengan penuh perhatian. Hujan turun, dan Dean tampak menikmati suasana. Emma juga merasa senang. Mereka pun menari bersama di tengah hujan. Emma menyelipkan bunga di rambutnya dan berkata pada Dean bahwa ia membutuhkannya untuk bisa melewati badai ini. Dean pun mendekat, dan keduanya kembali larut dalam kebersamaan. Sekarang berita melaporkan bahwa Emma dan Dean sudah hilang selama 1 bulan. Polisi pun mulai berasumsi mereka sudah meninggal, sehingga pencarian resmi dihentikan. Meski begitu, teman-teman Emma masih percaya mereka berdua masih hidup. Barbara, ibu Emma, juga merasakan hal yang sama. Ia pergi menemui Jack dan memohon agar pencarian dilanjutkan. Mereka naik helikopter lagi, membagikan selebaran, dan meminta semua orang membantu mencari. Jack akhirnya berkata pada Barbara bahwa mereka sudah melakukan semua yang bisa dicoba, tapi tetap tidak menemukan Emma dan Dean. Ia menyarankan agar mereka pulang saja. Mendengar itu, Barbara sedih. Sementara itu, di pulau, Emma bercerita tentang cahaya misterius yang pernah diceritakan ibunya, cahaya yang hanya muncul saat matahari terbenam. Tapi Dean sendiri belum pernah melihatnya. Hari-hari berlalu. Emma dan Dean mulai terbiasa hidup di pulau itu. Mereka mandi di laut, menikmati pemandangan, dan semakin dekat satu sama lain. Suatu hari, Emma bertanya pada Dean tentang pengalaman pertamanya jatuh cinta. Dean pun bercerita ia pernah dekat dengan seseorang saat sekolah. Dean lalu bertanya balik bagaimana perasaan Emma. Emma menjawab ia merasa bahagia. Namun, badai datang dan merusak sebagian tempat perlindungan mereka. Emma lalu mengatakan ia ingin lebih banyak pengalaman bersama Dean. Dean setuju. Keesokan harinya, mereka pergi ke hutan mencari buah. Tiba-tiba mereka mendengar suara pesawat terbang. Mereka berlari ke tempat terbuka untuk memberi sinyal. Dean melambai-lambaikan tangan, sedangkan Emma mencari pistol suar di tasnya, tapi tidak menemukannya. Pesawat itu pun keburu pergi. Emma curiga ada orang lain di pulau yang mencuri barang-barang mereka. Namun, beberapa hari berlalu, hanya satu pesawat yang pernah melintas, dan tidak ada pertolongan datang. Suatu sore, mereka duduk di gubuk, berbicara tentang kerinduan pulang. Tapi mereka juga mulai pasrah, memilih untuk tetap bersama. Tiba-tiba, Dean mendengar suara binatang. Ia masuk ke hutan untuk memeriksanya. Emma khawatir dan menyusul Dean. Dean berjalan makin jauh hingga akhirnya melihat seekor macan kumbang hitam. Ia berusaha kabur, tetapi terjatuh. Saat Emma mengejarnya, ia melihat Dean sudah memegang pisau berlumuran darah. Ia berhasil membunuh macan kumbang itu. Setelah itu, Emma dan Dean menyadari mereka harus bertahan sendiri. Mereka belajar berburu, membuat gubuk, dan memutuskan untuk tetap tinggal di pulau itu. Mereka saling berpelukan dengan perasaan tenang, menerima kenyataan bahwa mungkin tak ada yang akan datang menjemput mereka, dan memilih menghabiskan hari-hari bersama selamanya. Suatu hari, Emma tiba-tiba muntah. Dean kaget dan bertanya apakah ia hamil. Emma bilang tidak, mungkin hanya mual biasa. Setelah itu, Emma merasa lebih baik dan berbaring. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba barang-barang Emma yang dulu hilang jatuh dari atas. Mereka menengadah dan melihat seekor monyet di pohon sedang melempar barang-barang itu. Monyet itu memegang pistol suar yang dulu tak ditemukan Dean. Emma lalu mengulurkan pisang ke monyet itu. Si monyet melemparkan pistolnya ke bawah. Tepat saat itu, suara helikopter terdengar.
Dean cepat-cepat mengisi pistol suar dan menembakkannya ke udara. Helikopter pun melihat mereka. Akhirnya, Emma dan Dean diselamatkan setelah sebulan terdampar. Mereka dibawa pulang dan dijemput keluarga di bandara. Orang tua dan teman-teman mereka sangat gembira. Setelah itu, Emma dan Dean pulang ke rumah masing-masing. Malamnya, Dean datang menemui Emma. Mereka berbicara tentang betapa aneh rasanya kembali ke rumah setelah semua yang terjadi. Dean ingin mencium Emma, tapi Emma menolak. Ia berkata orang tuanya menelepon setiap 10 menit. Jadi Dean harus pulang dulu. Emma lalu bilang orang tuanya akan mengadakan pesta syukuran, dan Dean diundang datang. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di pesta. Orang tua Emma menceritakan kisah selamatnya anak-anak mereka. Adik Emma, Stach, bertanya pada Dean kenapa dia terus bersama Emma di pulau. Dean menjawab dengan jujur, karena dia yang paling membutuhkan Emma. Dean tak nyaman di keramaian, jadi ia memberi isyarat mengajak Emma keluar, tapi Emma pura-pura tak melihat. Dean pun meninggalkan pesta sendirian. Sejak saat itu, kehidupan mereka perlahan kembali seperti semula. Emma tampak bahagia dan menjadi lebih terkenal. Sementara Dean tetap lebih sering sendiri. Saat mereka bertemu, keduanya hanya saling menatap tanpa banyak bicara. Beberapa hari kemudian, Emma mencoba menelepon Dean, tapi Dean tidak mengangkat. Di kamar, Stach mendatangi Emma dan berkata, "Setelah kamu hilang, aku, ibu, dan ayah sangat merindukanmu. Kami semua takut kehilanganmu selamanya. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja, dan kami sangat bahagia." Setelah itu, Emma berkata pada Stach, "Kamu milikku. Kamu adik yang sangat baik." Mereka pun memutuskan bersama-sama akan pergi ke pesta prom. Sementara itu, Dean pergi ke makam ibunya. Ia duduk lama di sana, merindukan almarhum ibunya dan menangis. Malamnya, Dean hanya duduk menonton TV. Ayahnya datang dan bertanya apakah Dean tidak ingin pergi ke pesta prom. Di sisi lain, Emma tiba di pesta bersama Stach. Tak lama, Liz datang menghampiri dan menggandeng Emma ke depan ruangan. Katanya ada kejutan. Saat itu, Emma menoleh keluar jendela. Ia melihat Dean berdiri di tengah hujan, mengenakan mantel, sedang menunggunya. Melihat Dean, Emma teringat semua kenangan mereka di pulau. Ia keluar meninggalkan pesta dan menghampiri Dean. Keduanya saling menatap, merasa sangat bahagia. Mereka pun berciuman di bawah hujan. Disitulah cerita ini berakhir.